Lalu nanti kita akan lanjutkan tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Kita akan kembali ke Zoom meeting. Kita akan kembali ke Zoom meeting dan kita akan beristirahat sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kita akan tutup untuk sesi yang kedua ini. Ya, Pak Doni, ya. Bagaimana? Monitor. Dilanjutkan atau bagaimana, Pak Doni? Silakan. Boleh ya. Saya lanjutkan ya. Moga-moga nih stabil nih. Kelihatannya Pak Doni tidak bisa share screen, hanya berbicara saja, Pak Doni. Oh gitu ya. Oke. Hanya bisa ini ya, bicara saja ya. Ya, Pak Doni untuk saat ini hanya baru bisa bicara. Kalau share screen langsung putus. Silakan gitu mungkin ya? bicara. Iya, terlalu berat ya. Baik, kita lanjutkan. Tadi kekuatan adalah aktivitas yang kalau dilakukan terasa 4E ya. E yang pertama itu enjoy tadi ya, gampang, nggak bikin stres. Kemudian E yang kedua easy ya, mudah dilakukan. Orang lain mungkin melakukannya susah, tapi kita melakukannya gampang gitu ya. Kemudian E yang ketiga adalah excellent. Excellent itu keren banget. Ya, jadi kalau kita yang melakukan itu keren banget. Sementara kalau orang lain melakukan mungkin biasa-biasa aja atau nggak keren sama sekali. Kemudian yang keempat, E yang keempat adalah earn, menghasilkan. Ya, bisa menghasilkan apa saja. Menghasilkan uang, menghasilkan manfaat, menghasilkan pujian, prestasi dan segala macam. Ya. Contoh nih misalnya menyanyi, ya menyanyi di depan orang banyak. Ya. Ada orang kalau menyanyi di depan orang banyak tuh enjoy gitu ya, kayaknya nggak stres ya, nyantai gitu. Sementara ada orang lain kalau kita disuruh nyanyi di depan orang banyak gitu ya, stres banget gitu ya, keringetnya keluar gitu dari kepalanya. Orang lain mungkin susah banget kalau disuruh nyanyi, tapi ada juga orang yang kalau disuruh nyanyi itu gampang gitu ya, enak-enak aja. Terus kalau nyanyi itu bagus, gerakannya juga bagus gitu ya, enak dilihat ya. Kemudian kita yang nonton juga terhibur, akhirnya kita kasih apresiasi, kita kasih pujian ya. Sementara ada juga orang yang kalau menyanyi udah suaranya nggak bagus, gerakannya juga datar gitu ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai kekuatan. Aktivitas yang kalau dilakukan itu rasanya 4E. Enjoy, easy, excellent, dan earn. Nah, kekuatan ini ya yang namanya aktivitas ini ada yang disukai, ada juga yang tidak disukai ya. Nah, aktivitas ini ada yang kita sukai, ada juga yang tidak kita sukai ya. Kemudian ada yang produktif, ada juga yang tidak produktif. Nah, produktif tadi yang menghasilkan manfaat gitu ya. Kalau yang tidak produktif itu yang kurang menghasilkan manfaat. Nah, kalau aktivitas yang kita sukai dan tidak produktif ya, itu kita sebut sebagai hobi atau kegemaran gitu ya. Kayak anak-anak nih sekarang gitu ya, sukanya tuh main game gitu ya, dari pagi sampai malam nggak berhenti-berhenti gitu ya. Nah, dia karena senang banget gitu ya, tapi kan itu kegiatan yang tidak produktif, tidak menghasilkan sesuatu gitu ya, hanya senang aja ngelakuinnya gitu ya. Mungkin ada bapak-bapak yang senangnya tuh mancing gitu ya, berjam-jam dari pagi sampai siang di pinggir kolam gitu ya. Walaupun nggak dapat ikan ya, tapi dinikmati gitu ya. Ya karena senang aja, hobi ya. Senang tapi tidak kurang menghasilkan sesuatu gitu ya. Nah, ada juga aktivitas yang kita tidak sukai dan juga tidak produktif. Nah, ini yang tidak boleh kita lakukan nih. Sudah tidak disukai juga tidak produktif gitu ya. Misalnya tadi kalau bapak-bapak pergi mancing, istrinya diajak gitu ya, padahal istrinya nggak suka mancing gitu ya. Dan mancing itu dari pagi sampai siang mungkin nggak dapat ikan, nggak dapat apa-apa kan, akhirnya sia-sia gitu. Mungkin si bapaknya enjoy gitu ya, senang ya. Tapi si ibunya kan karena dia nggak senang gitu ya dan tidak dapat apa-apa ya akhirnya ya percuma gitu ya, habis waktu. Nah itu jadi ada juga aktivitas yang tidak disukai tapi juga tidak produktif. Lalu ada aktivitas yang mungkin kita nggak suka tapi itu produktif ya, tidak suka tapi produktif. Misalnya nih saya nih jadi guru gitu ya,
Ya, mungkin saya nggak terlalu senang ngajar gitu ya. Tapi karena itu bisa menghasilkan manfaat bagi orang banyak gitu ya, bagi saya juga bisa belajar lagi gitu ya. Maka itu kita sebut sebagai kompetensi, ya kompetensi. Nah itu yang kita sebut sebagai kompetensi. Mungkin kita nggak suka, tapi karena kita bisa menghasilkan manfaat lewat aktivitas itu, ya itu yang kita sebut sebagai kompetensi. Bisa jadi kita gampang melakukannya, hasilnya keren, menghasilkan sesuatu, tapi bisa jadi kita nggak enjoy, nggak menikmati gitu ya. Nah banyak yang seperti itu, melakukan pekerjaan bagus banget, hasilnya keren banget, menghasilkan sesuatu gitu ya, dan buat dia tuh gampang ya. Cuma kalau itu tidak dia putus. Cek, sambung lagi ya. Ya silakan Pak. Silakan. Ya. Nah yang paling bagus adalah kekuatan atau yang kita sebut sebagai strength. Ya, strength ini adalah aktivitas yang sudah kita sukai dan dia menghasilkan sesuatu, ya, menghasilkan manfaat, menghasilkan uang, menghasilkan prestasi, menghasilkan pujian, apresiasi. Nah, ini aktivitas-aktivitas yang harusnya dilakukan oleh kita semua gitu ya, termasuk anak-anak kita gitu ya. Jangan sampai anak-anak kita terjebak pada tadi tuh aktivitas yang udah nggak disukai, juga nggak menghasilkan ya. Kalau bisa kita mengarahkan anak-anak kita itu melakukan aktivitas yang dia sukai dan itu menghasilkan manfaat ya, jualan gitu ya, menghasilkan uang atau membantu orang lain ya, itu juga menghasilkan manfaat ya, membersihkan halaman sekolah gitu ya, itu juga menghasilkan manfaat gitu ya. Nah jadi kita harus jeli nih ya, melihat mana nih aktivitas yang produktif dan tidak produktif, yang kita sukai atau tidak kita sukai. Seringkali mungkin kita terjebak pada hobi gitu ya, yang kita sukai tapi itu tidak menghasilkan apa-apa. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, tadi itu adalah pengertian dari bakat dan kekuatan. Jadi bisa dibedakan ya. Kalau bakat itu sifat yang produktif ya, sifat-sifat yang produktif. Tapi kalau kekuatan adalah aktivitas yang kalau dilakukan terasa 4E. Enjoy, easy, excellent, dan earn. Nah, itu harus kita ingat tuh. Enjoy, easy, excellent, earn. Pokoknya cari aja apa aktivitas yang kalau kita lakukan tuh terasa 4E. Atau kalau anak-anak lakukan tuh rasanya dia kok 4E banget tuh ya aktivitas itu. Nah, itu bisa jadi kekuatannya dia gitu ya. Nah, itu salah satu tugas kita sebagai pendidik mencari tahu nih apa 4E-nya anak-anak kita gitu ya. Nah, terus penting nggak sih bakat? Nah, kira-kira penting nggak punya bakat itu penting nggak sih gitu ya? Nah, ini saya mau kasih fakta ya. Jadi 87% mahasiswa di Indonesia ini salah pilih jurusan. Maksudnya salah pilih jurusan, ya jurusannya tidak sesuai dengan bakatnya gitu ya. Mungkin dia milih jurusan karena orang tua, ya disuruh orang tua. Ya, atau dia milih jurusan karena ikut teman-temannya gitu ya. Teman saya masuk ini, saya masuk itu juga deh, jurusan itu juga. Atau bisa jadi karena wah kalau jurusan yang sesuai bakat kayaknya nilainya harus bagus banget, sementara saya nilainya kayaknya nggak nyampe situ deh. Saya pilih jurusan lain aja deh, yang kira-kira peminatnya sedikit gitu ya. Nah banyak di antara kita gitu ya, di antara para mahasiswa gitu ya. Ini ada risetnya ya, 87% mahasiswa di Indonesia salah pilih jurusan. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya bisa jadi kuliahnya lebih lama, harusnya selesai 3 tahun atau 4 tahun, dia bisa 8 tahun, bisa 10 tahun gitu ya. Kemudian nilainya bisa jadi rendah. Ya, harusnya dia nilainya mungkin 3, ya atau bisa lulus dengan cum laude, tapi dia nilainya cuma 1, 2, gitu ya. Kemudian bisa jadi nanti lama-lama dia mengalami tekanan mental. Ini teman-teman saya udah pada sukses kerja semua, ada yang udah nikah, udah selesai kuliah, saya masih di sini-sini aja gitu ya, masih kuliah, skripsi nggak kelar-kelar gitu ya. Lama-lama kan bikin stres juga gitu ya. Nah, akhirnya bisa jadi dia drop out atau dia resign ya. Nah, padahal kalau drop out kemudian dia pindah lagi kan biayanya lebih besar ya, waktunya habis terbuang. Nah, ini jangan sampai terjadi ya. Jangan sampai terjadi. Jadi ketika kita memilih jurusan, ketika kita memilih karir atau kita memilih bidang bisnis, pastikan itu yang memang sudah sesuai dengan bakat kita gitu ya. Jadi yang harus jadi pertimbangan adalah bakat ya.
Itu harus jadi pertimbangan ya. Jangan sampai kita salah mengambil jurusan, salah mengambil bidang karir, salah mengambil bidang bisnis ya karena tidak sesuai dengan bakat kita ya, bakat atau kekuatan. Nah, supaya kita jadi orang yang sukses, nah ini saya kasih kuncinya nih. Ya, ada 4 kuncinya. Kuncinya ini TASK. Nah, kalau disingkat jadi TASK. Kunci untuk sukses ya. Tapi kita mulai dulu dari yang K. Ya, yang K ini adalah knowledge atau pengetahuan ya, atau ilmu. Dari mana kita bisa dapat ilmu atau pengetahuan? Ya, kita bisa sekolah ya. Ada yang sekolahnya sampai sarjana, ada yang sampai master, ada yang sampai doktor gitu ya. Bisa juga baca buku, baca surat kabar ya, nonton TV, browsing di internet ya. Nah, ini adalah cara-cara yang bisa kita dapatkan untuk mendapatkan ilmu atau pengetahuan. Tapi ternyata ilmu saja nggak cukup gitu ya. Ilmu doang, pengetahuan doang nggak cukup untuk bikin kita jadi sukses. Kita harus punya yang namanya S. Nah, S. S ini adalah skill atau keterampilan. Keterampilan. Keahlian atau keterampilan. Dari mana kita bisa dapat keahlian atau keterampilan? Ya bisa ikut kursus, bisa ikut pelatihan-pelatihan ya seperti ini, pelatihan teacherpreneurship, atau bisa belajar dari tutorial-tutorial yang ada di YouTube ya. Pokoknya dari mana saja yang bisa meningkatkan keterampilan kita ya. Nah, tapi pengetahuan dan keterampilan saja nggak cukup ya. Ya, nggak cukup. Kita butuh yang namanya A. A itu attitude. Attitude yang baik, attitude yang bagus ya. Dari mana kita bisa punya attitude yang bagus? Dari kecil harus dibiasakan. Nah, ya. Ini karena kita semua pendidik anak-anak usia dini, ya dari kecil kita harus biasakan anak-anak itu berperilaku yang baik, bersikap yang baik supaya nanti ketika mereka dewasa mereka bisa terbiasa bersikap yang baik ya, karena ini harus dibiasakan ya. Sekolahnya nggak ada gitu ya. Jadi memang harus pembiasaan dari kecil. Nah, tapi attitude aja nggak cukup ya. Kita butuh yang namanya T. Ya, T ini adalah talents atau bakat ya. Talents atau bakat. Nah, pertanyaannya dari mana kita bisa dapat bakat? Sekolah atau kursus atau beli gitu ya. Ternyata bakat ini nggak dijual, tapi sudah dikasihkan ya oleh Tuhan ya. Sudah diinstal dalam diri kita sejak lahir. Ya sudah dikasih, ya sudah dikaruniai. Jadi semua manusia itu ya sudah diberikan bakat ya masing-masing. Sudah ada di dalam diri kita. Cuma masalahnya kebanyakan dari kita nggak tahu nih bakatnya apa gitu ya. Padahal sudah ada di dalam dirinya bakat-bakat yang luar biasa. Ya, cuma kesulitan kita adalah susah ya mengenali bakat kita. Nah, gimana cara kita tahu nih bakat kita apa, kekuatan kita apa? Ya, kita butuh alat ya. Alatnya macam-macam, banyak sekali. Salah satunya adalah talent mapping ya. Nanti kita coba assessment talent mapping gratis ya secara online ya. Nah, talent mapping ini ya dikembangkan oleh seseorang bernama Rama Royani atau biasa kami menyebutnya Abah Rama ya. Nah, beliau sudah sepuh gitu ya, Abah Rama. Beliau ini lulusan Teknik Fisika ITB ya. Teknik Fisika ITB, kemudian jadi direktur di beberapa perusahaan dan sukses gitu ya. Cuma nggak enjoy, beliau ini nggak enjoy. Nggak enjoy memimpin perusahaan. Kemudian beliau melakukan riset ya terkait dengan gimana sih cara menemukan bakat gitu ya, sampai akhirnya beliau mengembangkan yang namanya talent mapping. Jadi awalnya talent mapping ini digunakan untuk perusahaan-perusahaan menseleksi karyawannya ya. Cocoknya si karyawan ini ditempatkan di bagian apa gitu ya. Bukan berdasarkan background pendidikannya gitu ya. Karena ada orang misalnya background pendidikannya lulusan akuntansi, tapi begitu ditempatkan di bagian keuangan kerjanya nggak beres gitu ya. Giliran ditempatkan di bagian marketing bagus banget gitu ya. Nah, itu namanya job fit ya, menempatkan karyawan di posisi yang benar ya. The right man in the right place. Nah, gitu ya. Nah, itu butuh tools ya, salah satunya namanya talent mapping. Nah, ini yang dikembangkan oleh Abah Rama.
Nah, mengenali bakat ini gimana sih caranya gitu ya? Itu nggak bisa dilihat dari warna kulit ya. Warna kulit kita kan macam-macam tuh ya. Nggak bisa kita mengenali bakat dilihat dari warna kulit atau dari gendernya. Dari gender juga nggak mungkin bisa gitu ya. Laki-laki, perempuan ya bakatnya bisa jadi beda-beda gitu ya. Termasuk dari usia, kemudian agama, suku bangsa, kemudian dari fisik badannya, itu jelas nggak bisa kita lihat apa sih bakat mereka gitu ya. Nah, kita butuh, saya mau kasih tebak-tebakan nih. Ini harus di share screen. Sebentar, moga-moga berhasil ya share screen-nya ya. Sebentar. Oke. Ya, moga-moga kelihatan ya. Dan tidak terputus lagi ya. Nih, saya mau kasih tebak-tebakan nih. Ini peran apa yang cocok buat orang-orang seperti ini ya. Ini ada laki-laki ya, usianya kayaknya sudah lumayan tua gitu ya, sudah lumayan sepuh. Kulitnya hitam ya, pakai kacamata. Kira-kira dia cocoknya jadi apa itu ya? Nah, kemudian, nah yang tengah ini orang kulit putih nih. Kulit putih, rambutnya udah putih juga nih, kayaknya usianya juga sudah sepuh. Ya, main ukulele gitu ya. Laki-laki, kira-kira dia cocoknya jadi apa ini? Ya. Kemudian kalau yang ini kayaknya cocok nih jadi guru PAUD nih. Ya. Perempuan, wanita ya, usianya ya sekitar 40-an mungkin. Ya, kulitnya putih gitu ya. Senyumnya juga cantik gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang tahu nih. Ya, kalau yang ini yang kulit hitam ini ya, Bapak yang kulit hitam ini ternyata adalah Presiden Afrika Selatan. Ya, nggak kelihatan ya dari warna kulit, dari penampilan ternyata dia seorang presiden gitu ya, nggak kelihatan. Kemudian yang di tengah ini mungkin kita mengira dia musisi gitu ya. Padahal dia orang terkaya di Amerika, dia pengusaha sebenarnya. Ya bukan musisi tapi senang aja main musik gitu ya. Namanya Warren Buffett ya. Ini orang terkaya di Amerika, nomor 2 ya setelah Bill Gates. Nah, kalau yang ibu ini ya, ini mungkin kalau bapak-bapak senang nonton MMA gitu ya. Ternyata dia adalah atlet bela diri profesional ya, namanya Ronda Rousey. Ya, dia atlet bela diri wanita MMA ya, mixed martial art ya. Mungkin nggak terlalu terkenal, tapi bagi yang senang acara-acara UFC, MMA dan segala macamnya mungkin tahu gitu ya. Nah, jadi kita nggak bisa nih melihat bakat dari warna kulit, gender, usia, suku bangsa gitu ya. Nah, terus bagaimana dong caranya? Nah, caranya kita bisa menggunakan talent mapping ya. Nah, ini talent mapping. Ini alat yang digunakan untuk mengenali 34 tema bakat, peta bakat, potensi kekuatan, tipologi kekuatan, personal branding. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya contohnya. Ini kelihatan bakat kita tuh apa saja gitu ya. Nanti juga kelihatan peta bakatnya seperti apa ya. Apakah kita termasuk orang yang senang mikir, senang memberikan pengaruh pada orang lain, senang membina hubungan baik sama orang lain, atau yang senang bekerja gitu ya. Kelihatan. Nah, ini potensi kekuatannya apa nih aktivitas yang cocok berdasarkan bakat yang kuat ya dan yang sangat kuat ya. Kemudian nanti kita juga bisa melihat sebenarnya antara minat dengan bakat kita nyambung nggak sih gitu ya. Tadi misalnya ada aktivitas misalnya menyanyi ya. Saya punya bakat senang tampil ya. Senang tampil di depan umum ya untuk memperlihatkan kebolehan ya. Tapi saya nggak senang nyanyi gitu ya. Maka saya kalau disuruh jadi penyanyi ogah-ogahan ya. Walaupun saya pede kalau suruh tampil, tapi karena saya nggak senang nyanyi, kalau saya harus jadi penyanyi kayaknya nggak banget gitu ya. Males gitu ya, mending cari yang lain aja. Gitu ya. Sementara ada orang yang dia senang nyanyi, cuma dia tidak pede kalau untuk tampil. Sehingga kalau dia mau jadi penyanyi terkenal, dia harus kerja keras gimana caranya setiap tampil dia pede. Nah itu ya. Nah yang paling bagus adalah kalau
antara bakat sama minat itu nyambung ketemu ya. Bakat sama minatnya nyambung ketemu. Nah, ini nanti kelihatan di sini ya. Sampai nanti ketemu yang namanya strength tipologi ya, tipologi kekuatan ya. Ini nanti yang akan kita coba nih ya. Sesaat lagi yang akan kita coba ya. Secara online nanti boleh dicoba di laptop atau di handphonenya masing-masing ya. Nah, di sini kelihatan nih 30 kelompok dari 114 aktivitas ya. Kelihatan nanti kita tuh termasuk orang yang interpersonal atau yang individual. Interpersonal itu maksudnya senangnya tuh kalau kerja ya ketemu orang banyak gitu ya. Kalau individual tuh kalau kerja ya sendiri aja gitu ya. Kalau kerja rame-rame kayaknya nggak fokus, nggak bisa maksimal ya. Sampai nanti ketemu yang namanya personal branding ya. Nanti kita lihat kita personal brandingnya tuh seperti apa. Personal branding ini seperti apakah kita ingin dikenal orang lain ya. Tadi kalau misalnya hewan tercepat di dunia, mungkin kita nyebutnya apa tuh, cheetah atau jaguar gitu ya, hewan tercepat di dunia karena dia memang larinya kenceng gitu ya. Kemudian apalagi misalnya hewan terbesar di dunia, ya, ikan paus. Nah itu personal branding tuh, terbesar di dunia. Nah kita juga punya yang namanya personal branding. Personal branding ini sifat-sifat atau peran apa yang dominan pada diri kita gitu ya. Nanti kita lihat, ini bisa kita lihat nanti lewat assessment strength tipologi ya. Nah, ini kesimpulannya. Kalau ada orang nih misalnya tidak bisa memimpin, tidak bisa berjualan, tidak punya empati, orangnya nggak rapi, nggak teratur, nggak punya semangat kerja keras, ya. Kira-kira dia punya masa depan atau enggak nih? Orang kalau udah nggak bisa memimpin, nggak bisa jualan, nggak punya empati, berantakan, nggak punya kerja keras, ya. Tapi dia pandai berkomunikasi, ya, pandai mencari solusi, pandai membuat perencanaan, pandai memajukan potensi orang lain, ya. Nah, kalau ada orang seperti ini, ya, pandai meredakan konflik, ya, dia masih punya masa depan nih, ya, dia masih punya masa depan, walaupun dia punya kekuatan, ya. Ini semua bakatnya nih. Dia punya bakat yang seperti ini, dia juga punya sifat-sifat seperti ini. Jadi bakat itu seperti sebuah kampak ya. Kampak ini kan alat yang digunakan untuk membelah kayu, ya, memotong kayu, membelah kayu gitu ya. Supaya maksimal hasilnya maka kampak ini harus diasah ya, diasah. Nah, pertanyaannya bagian mana yang harus diasah? Ini apakah bagian gagangnya atau bagian kepalanya atau bagian mata kampaknya gitu ya. Nah, yang harus diasah adalah bagian mata kampaknya karena disinilah kekuatannya dia gitu ya. Kalau yang diasah gagangnya ya buat apa gitu ya, nggak ada manfaatnya ya. Atau yang diasah bagian kepalanya ini juga nggak bermanfaat gitu ya. Nah, yang harus diasah adalah bagian mata kampaknya karena disinilah kekuatannya. Sama nih seperti kita. Kita punya kekuatan, kita juga punya kelemahan. Maka yang harus kita asah adalah kekuatan kita ya supaya kita makin hebat ya, makin kuat ya. Adapun kelemahan ini biarkan saja nanti orang lain yang mengisi gitu ya. Nah, banyak tuh misalnya orang tua murid ya, begitu bagi rapot dia lihat rapot anaknya matematikanya nilainya jelek. Kemudian bahasa Inggrisnya nilainya jelek. Tapi nilai olahraganya bagus. Nilai keseniannya juga bagus ya. Nah, biasanya wah ini kamu matematika jelek, bahasa Inggris jelek, akhirnya dilesin matematika, dilesin bahasa Inggris. Padahal anaknya nggak suka gitu ya. Anaknya nggak suka udah dilesin, ya mungkin hasilnya nggak berubah banyak gitu ya. Tapi bisa jadi juga dia makin stres gitu ya. Makin stres, makin pusing ya. Ya akhirnya nilainya segitu-gitu aja juga ya, nggak ada pengaruhnya. Tapi bayangkan kalau misalnya dia dimasukkan ke klub bola ya karena dia senang main bola, nilai olahraganya bagus. Atau dia dimasukkan ke klub melukis atau klub menari gitu ya. Ya karena dia bisa melukis, bisa menari dengan bagus ya. Siapa tahu bisa jadi nanti suatu saat dia akan jadi pelukis yang hebat gitu ya, atau pemain bola yang hebat gitu ya, atau dia bisa jadi penari yang bagus gitu ya.
ketimbang dia ikut les matematika atau les bahasa Inggris gitu ya. Karena kekuatan dia di situ tuh, ya. Kekuatan si anak itu di situ. Ya, makanya kita fokus pada kekuatan, adapun kelemahan ini ya biar orang lain saja yang mengisi, ya kita siasati. Ya, fokus pada kekuatan, siasati kelemahan. Nah, itu prinsipnya ya. Lalu ikuti passion kita. Passion kita tuh apa ya? Cari kekuatan kita tuh apa, bakat kita apa. Kemudian tekuni bakat tersebut ya. Tekuni aktivitas tersebut, kekuatannya, supaya nanti kita lama-lama menjadi bintang dan hidup juga jadi happy gitu ya. Nah, udah sesuai passion gitu. Ya. Nah, ini sebelum kita assessment terakhir nih, ini ada satu quotes yang bagus. Talent is a gift. Ya, jadi bakat itu sudah pemberian dari Tuhan, hadiah gitu ya. But you can only succeed with hard work. Tapi kita hanya bisa sukses kalau kita kerja keras. Artinya sebagus apapun bakat kita, sehebat apapun kita gitu ya. Tapi kalau kita ogah-ogahan, malas-malasan, ya kita nggak akan kemana-mana gitu ya. Nggak akan jadi bintang, nggak akan jadi siapa-siapa. Jadi punya bakat, tapi kalau tidak diimbangi dengan kerja keras ya, maka dia nggak akan jadi siapa-siapa. Tapi kalau dia punya bakat, dia tahu bakatnya, kemudian dia kerja keras untuk mengasah bakatnya, dia akan jadi seseorang yang luar biasa, gitu ya. Nah, demikian pengantar ya terkait dengan talent mapping dari saya. Mohon maaf tadi sering keputus ya, banyak keputusnya ya. Sebelum itu kita masih ada mungkin ada kurang lebih 20 menit lagi. Ya, saya mau kasih tools yang untuk talent mapping ya. Sebentar. Nanti ayah bunda bisa coba ya. Assessment ya, kita coba lakukan assessment, cari tahu apa sih kekuatan kita, bakat kita seperti apa gitu ya. Ya, kalau sudah terkoneksi dengan internet ya. Nah, ayah bunda bisa masuk ke temubakat.com. Temubakat.com ya. Kalau di komputer tampilannya seperti ini nih. Saya share ya. Nah, temubakat.com ya. Ini gratis ya. Gratis. Supaya kita tahu kekuatan kita, kelemahan kita seperti apa ya. Ya, kalau sudah masuk ke temubakat.com ya bisa klik tombol ini nih. Ayo cari tahu ya, ayo cari tahu atau tes ya. Atau kalau mau baca-baca dulu boleh ya. Ini ada pengantar gitu ya. Kalau mau dibaca-baca dulu juga boleh, tapi nanti saja ya. Kita coba lakukan tes sederhana ya. Ini ayo cari tahu ya. Nah, nanti ayah bunda diminta untuk mengisi data dulu nih, nama ya. Nah, misalnya nih nama saya nih ya. Sama alamat email. Nah, ini penting nih. Alamat email ya, jangan sampai salah, jangan sampai lupa. Karena kalau misalnya kita mau cari hasilnya lagi, hasil assessment kita kalau misalnya lupa, kita bisa gunakan alamat email kita gitu ya. Misalnya saya mau pakai alamat email ini ya. Jenis kelamin, nah tanggal lahir juga penting nih. Ya, tanggal lahir jangan sampai lupa. Karena nanti kalau misalnya kita ingin cari hasilnya lagi, kita nggak perlu tes lagi. Ya, tinggal masukkan alamat email sama tanggal lahir ya. Ini misalnya pekerjaan guru, nama organisasi misalnya Nueva Digital Campus ya. Yang merekomendasikan ya ini boleh teman gitu ya, boleh guru saya gitu ya. Kalau mau dikosongkan juga nggak apa-apa ya, tidak ada. Ya. Jadi yang pertama nanti isi dulu data diri ya, data diri, kemudian klik tombol next ya. Nanti bisa dicoba. Nah, nanti ayah bunda akan diminta untuk memilih yang paling cocok, yang paling gue banget istilahnya itu, yang paling cocok, yang paling gue banget. Di sini ada 30 pernyataan ya. 30 pernyataan, pilih saja yang 5 sampai 7 yang paling sesuai dengan diri Anda. Artinya 5 sampai 7 pernyataan, pilih
yang paling gue banget gitu ya. Yang paling gue banget. Ya, misalnya saya pilih ini ya, pengelola urusan bisnis, mampu dengan mudah mengorganisir, kemudian senang menciptakan sesuatu. Pilih aja 5 sampai 7 ya. Mampu menginterpretasikan misalnya gitu ya. Nah, pilih, misalnya saya pilih kemudian nah ini ya. Ini dari 30 pilih aja yang paling gue banget ya. Pilih yang paling gue banget. Kemudian kalau sudah klik tombol next ya. Klik tombol next. Ya. Klik tombol next. Nah, berikutnya kita diminta untuk memilih yang paling tidak cocok, yang paling tidak sesuai atau yang bukan gue banget gitu ya. Pilih 5 sampai 7 pernyataan yang menurut Anda paling tidak sesuai dengan diri Anda. Nah, tadi yang sudah kita pilih ini nggak muncul lagi ya. Yang tadi sudah kita pilih sebelumnya dia nggak akan muncul lagi. Ya. Misalnya saya pilih 7 deh. Ya. 7 4 ya. Tapi nanti dibaca ya, jangan asal milih. Ini saya kasih contoh aja ya. Ini saya kasih contoh ya. Ya, saya pilih 7 nih, misalnya saya pilih ini ya. Memberikan perhatian ya. Kemudian kalau sudah 5 atau 7 klik tombol next. Nah, klik tombol next. Lalu memilih yang cocok. Kalau tadi kan yang paling cocok, yang gue banget gitu ya. Nah, sekarang kita milih 5 sampai 7 yang cocok atau yang lumayan lah. Ya, lumayan lah. Ya, bisa tapi enggak banget gitu ya. Cocok tapi enggak banget ya. Pilih 5 sampai 7 ya. Yang sudah kita pilih tadi sebelumnya dia enggak akan muncul lagi di sini. Ya, ini yang muncul cuma sisa-sisanya aja. Nah, ya, pilih 5 sampai 7. Ya. 7 gitu ya. 3 4. Nah, kalau sudah kemudian kita klik tombol next. Nah, lalu memilih yang tidak cocok. Kalau tadi kan yang paling tidak cocok tuh, yang kedua kan paling tidak cocok, yang bukan gue banget. Sekarang yang sekedar nggak cocok, yang ya, yang lemah lah ya. Misalnya ya 1, 5 sampai 7 ya. 2, yang sudah kita pilih dia nggak akan muncul lagi nih di sini. Ya 3, 4, 5 gitu ya misalnya. Ya, 5 aja. Kemudian kalau sudah selesai kita klik tombol finish ya. Jadi kita diminta satu memilih yang paling gue banget, yang paling cocok. Kemudian yang kedua milih yang paling tidak cocok atau yang paling bukan gue banget. Yang ketiga kita disuruh milih yang lumayan lah ya, yang lumayan bisa kita lakukan. Yang keempat kita disuruh milih yang yang tidak cocok, yang kayaknya nggak bisa gitu ya, kayaknya enggak deh ya. Bukan gue banget tapi kayaknya enggak deh gitu ya. Nah, nanti keluar hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini ya. Ya, ini bisa dibaca narasinya sekilas ya. Kalau mau di-download ya bisa kita download versi PDF ya. Baiknya di-download ya. Supaya nanti tersimpan di laptop atau di handphone gitu ya. Ya. Tapi ini hasilnya sudah keluar. Ya, ini gratis ya. Download versi PDF. Nanti dia akan mendownload. Nah, coba kita buka. Ya. Ya. Nah, hasilnya nanti seperti ini ya. Ya, hasilnya seperti ini. Ini ada pengantarnya, ada cara bacanya gitu ya. Ada penjelasannya banyak. Ini ada 13 halaman kalau tidak salah. Ya, 13 halaman ya. Tapi besok di sesi ke-4 ya. Nah, besok pagi ya. Nah, nanti saya akan ajarkan bagaimana cara membaca hasilnya ini ya. Nah, jadi hari ini ya Ayah Bunda cukup melakukan sampai proses assessment saja di temubakat.com ya. Temubakat.com.
Nah, ini ya, temubakat.com ya. Nah, ini supaya hasilnya akurat ya, maka ayah bunda harus mengisi pelan-pelan ya dalam kondisi rileks, santai gitu ya, jangan terburu-buru ya supaya nanti hasilnya akurat. Ya, boleh setelah acara ini atau boleh nanti sore ya kan, nanti siang kita masih ada sesi lagi ya. Sore atau nanti malam iseng-iseng gitu ya, sambil diisi. Jadi besok pagi sudah ada nih hasilnya ya. Sudah ada hasilnya. Nanti besok pagi saya akan ajarkan bagaimana cara membaca hasil talent mapping ya. Nah, mungkin sampai sini ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin didiskusikan, silakan. Tapi jangan lupa PR-nya ya, harus talent mapping di itu ya, temubakat.com, gratis ya. Gratis download hasilnya. Kalau bisa di print bagus tuh, di print gitu ya. Bisa sambil dibaca-baca ya penjelasannya gitu. Baik, silakan Bunda Yufi, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Baik, Pak Doni, terima kasih. Ya, ini ada pertama. Benar sekali Pak, jurusan akademi yang kita ambil tidak sesuai dengan bakat yang kita punya dalam diri kita. Terus itu kita harus bagaimana? Betul Pak. Dulu ada lembaga kami, semua guru alhamdulillah sudah melaksanakan usaha dalam bidang perdagangan. Oh, ini mungkin tadi yang dengan Bunda Betty ya, ada yang memberikan bimbingan belajar atau mengaji, dan melembaga juga mendirikan bimbingan belajar untuk mendukung pendanaan lembaga PAUD dengan adanya kesempatan mengikuti Teacherpreneur. Kami aturkan banyak terima kasih atas ilmu serta bimbingannya. Oh, baik. Terima kasih. Kita akan lihat kembali pertanyaannya. Oke, mungkin itu saja dulu Pak Doni pertanyaannya. Jadi intinya ada yang belajarnya menurut ilmunya A, tetapi prakteknya bekerjanya di B, begitu Pak Doni. Itu bagaimana Pak Doni? Oh ya, baik. Terima kasih banyak Bunda Yufi. Nah, nggak apa-apa. Saya juga termasuk yang salah pilih jurusan gitu ya. Termasuk yang salah pilih jurusan. Jadi kalau misalnya kita sudah terlanjur dulu kuliah, saya kuliah jurusan akuntansi. Sekarang saya kerjanya sebagai misalnya apa ya, guru PAUD gitu ya. Nggak apa-apa. Tinggal kita cari bidang yang sesuai dengan passion kita gitu ya. Kita senangnya ngajar gitu ya, walaupun kita punya background akuntansi, tapi karena senangnya ngajar ya sudah ya, fokuskan, maksimalkan ngajarnya aja gitu ya, mengajar. Atau misalnya wah ternyata saya di PAUD saya kalau ngajar tuh nggak terlalu menarik gitu ya, tapi kalau saya mencari siswa tuh pinter banget gitu ya, jago banget gitu promosi sekolah-sekolah saya. Nah mungkin ketika kita masuk ke lembaga PAUD gitu ya, kita bisa ambil peran sebagai marketing ya, marketing atau humas gitu. Tujuannya untuk mencari siswa ya, sambil ngajar, mungkin ngajar hanya seadanya, tapi kita lebih bisa fokus ke mencari siswa. Atau misalnya saya ini sebenarnya kalau ngajar juga nggak terlalu bagus, ketemu orang tua nyari siswa marketing juga nggak bagus-bagus amat. Tapi saya kalau disuruh ngetik-ngetik, rapi-rapi dokumen, mengarsipkan file, nah itu saya seneng banget tuh. Nah itu bisa kita mengambil peran sebagai misalnya administrator gitu ya. Walaupun mungkin dulu kita kuliahnya bukan jurusan itu gitu ya. Kemudian masuk di PAUD, waduh ngajar PAUD nih anak-anak gitu ya. Gimana nih ngadepin anak-anak, bingung juga, repot. Tapi kalau di kantor saya beres-beres, ngetik-ngetik itu kayaknya enjoy banget, senang banget. Nah, kita bisa ambil peran sebagai administrator. Tinggal kita tadi, kita tuh senangnya apa, ya bakatnya apa, senangnya apa, bakatnya apa. Cari kerjaan-kerjaan yang memang
sesuai. Walaupun mungkin kita sambil mengajar anak-anak PAUD gitu ya, nggak masalah gitu ya. Tinggal kita bagaimana mencari peran yang tepat sesuai dengan bakat kita ya. Ya mungkin ngajar sehari aja gitu ya. Nah, sisanya 4 hari kerja lainnya nyari siswa, boleh gitu. Ngajar sehari tapi sisanya di kantor beres-beres arsip file gitu ya, boleh gitu, nggak masalah gitu ya. Atau misalnya ngasih pelatihan. Saya kalau ngajar anak-anak pusing gitu ya, tapi kalau ngasih pelatihan buat guru-guru gitu ya, kayaknya enak banget, enjoy gitu ya. Nah boleh gitu ya, sehari ngajar anak-anak, sisanya ngajar guru-guru gitu. Nah itu bisa diatur seperti itu. Jadi tinggal bagaimana kita menemukan peran yang sesuai dengan bakat kita dimanapun kita berada ya, nggak masalah walaupun kita salah tempat kerja gitu ya, tapi kita bisa menemukan peran yang sesuai dengan bakat kita gitu. Nah gitu kira-kira Bunda Yufi. Ya, baik Pak Doni. Ya. Jadi intinya walaupun kita salah jurusan, tetapi kalau kita sudah memiliki tanggung jawab, maka kita harus terus menjaga kualitas kita ya Pak Doni ya? Ya, betul Bun. Harus menjaga kualitas, lalu bagaimana caranya kita mempertahankan dan menjaga kualitas, tentu dengan kita meningkatkan ilmu terus ya Pak Doni ya? Betul. Iya, kita akan lihat lagi, mungkin ada pertanyaan yang lain Pak Doni, sebentar ya, kita akan lihat lagi. Saya adalah PAUD yang baru terbentuk, semua guru kami tidak ada pengalaman sama sekali dalam bidang pendidikan. Ini dari Baik Mandalika nih ya, Pak Doni pertanyaannya. Tapi kami tetap berusaha membuat yang terbaik untuk anak didik kami. Apakah tidak masalah Pak? Apabila jurusan guru-guru kami tidak mengarah ke anak-anak PAUD, bisakah kami memerankan sosok guru yang baik untuk anak-anak? Oke, itu pertanyaan yang pertama. Kemudian, oke, mungkin itu saja dulu Pak Doni, silakan. Oke, kalau misalnya di PAUD guru-gurunya pendidikannya nggak sesuai nih, bukan SPD out gitu ya, misalnya nggak ada yang punya background pendidikan. Semua bisa mengajar ya, bisa memberikan yang terbaik. Misalnya ada guru yang senangnya masak, passionnya masak. Nah mungkin bisa tuh sekali-sekali kita melakukan cooking class ya, belajar memasak gitu ya. Mungkin ada guru yang senangnya menjahit atau menyulam gitu ya, atau berkreasi seni. Nah, bisa mengajarkan yang sesuai dengan passion-nya gitu ya. Kadang-kadang yang tidak ada background-nya dia bisa lebih maksimal gitu ya. Ada juga mungkin di tempat Bunda gitu ya, guru yang senangnya olahraga. Nah, dia bisa mengajarkan olahraga walaupun mungkin latar belakang pendidikannya tidak sesuai. Jadi sangat bisa sekali ya, sangat bisa sekali. Tinggal mencari apa nih yang passion gitu, apa senangnya tuh apa gitu ya, passionnya seperti apa. Ya silakan Pak Doni. Ya, bentar layar saya jadi gelap, kirain putus. Ya, yang penting kita tahu passionnya apa. Nah, sambil nanti coba di talent mapping ya lewat tadi temubakat.com ya. Sebenarnya kita punya kekuatan nggak untuk mengajar? Biasanya nanti ada simbolnya tuh edu ya, edu. Nanti di hasil talent mappingnya tuh ada tuh edu. Kalau edukatornya bagus, merah cocok tuh ngajar. Tapi kalau misalnya tidak bagus, mungkin ngajarnya sedikit, tapi pekerjaan di peran lainnya yang lebih besar ya, seperti yang tadi sudah saya contohkan. Misalnya dia sebenarnya jagonya marketing gitu ya, jago nyari siswa, ya jago jualan ya. Mungkin dia ngajarnya sedikit aja, sisanya dia jualan aja cari siswa gitu kan. Supaya nanti PAUD-nya siswanya banyak gitu kan. Kalau banyak enak tuh ya. Duitnya juga banyak gitu ya. Atau misalnya dia senangnya tuh di kantor beres-beres gitu ya. Ya boleh ngajar gitu seadanya, tapi sisanya selebihnya dia di kantor. Supaya dia bakatnya tersalurkan ya, dan dia bisa maksimal juga di PAUD gitu ya. Nah, nanti tinggal kita cari mana nih guru-guru yang memang dia bakat kekuatan mengajarnya tuh bagus gitu ya. Kalau ngajar tuh bagus. Nah, tinggal kita manfaatkan. Mungkin dia yang nanti akan lebih banyak di kelas. Jadi nggak masalah kalau misalnya background pendidikannya bukan guru PAUD,
tidak masalah ya, tetap bisa mengajar ya. Saya sebenarnya backgroundnya bukan ke pendidikan gitu ya, tapi saya seneng banget gitu ya terjun di bidang pendidikan, pelatihan gitu ya, seneng ya, walaupun latar belakang pendidikan saya bukan ke pendidikan, tapi ya saya senang, anak-anak juga senang gitu ya. Yang penting kalau kita passion itu murid-murid pasti juga bahagia gitu ya. Tapi kalau kita ngajarnya udah nggak passion, waduh susah gitu ya. Anak-anak juga cuek aja mungkin gitu. Gitu mungkin ya Bun ya. Jadi nggak masalah. Oke. Iya, baik. Masih ada satu Patin Susanto Cilacap Jawa Tengah mau bertanya. Boleh. Pada link temu bakat apakah bisa digunakan untuk anak didik kami? Itu yang pertama. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Awaludin A ya, dari Kota Kendari. Bismillah, saya Awaludin dari Kota Kendari. Secara pribadi saya orangnya suka penyendiri dan termasuk orang pede. Namun karena menurut orang saya mampu, maka saat ini saya memegang jabatan sebagai guru TK, kepala TK dan ketua serta sekretaris di beberapa organisasi. Tapi menurut saya ini belum menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi saya. Tapi saya menjalankan dengan tanggung jawab karena saya lebih tertarik dengan berdagang. Bagaimana cara memetakan ulang terkait passion ini? Jadi ada 2 pertanyaan nih Pak Doni, silakan. Ya, yang pertama tadi apakah temu bakat itu bisa untuk anak-anak? Memang idealnya ini untuk orang dewasa gitu ya. Idealnya untuk orang dewasa. Nah, bagaimana dengan anak-anak kita nih, anak PAUD, mungkin anak-anak TK gitu ya, usianya memang masih kecil. Baiknya kita lakukan observasi saja berdasarkan pertanyaan yang ada pada temu bakat. Misalnya senang merapikan berkas gitu ya. Saya senang merapikan berkas. Nah, kita observasi siapa nih anak-anak yang memang senangannya merapikan berkas. Makanya yang paling bagus adalah anak-anak ini dibekali dengan berbagai macam aktivitas. Ya, berbagai macam aktivitas. Ada aktivitas jualan, olahraga, aktivitas seni gitu ya, supaya nanti mereka bisa merasakan, oh saya senangnya ini nih, saya ternyata kalau kegiatan itu saya nggak senang, kalau jualan saya kayaknya nggak senang deh, kalau suruh nyanyi saya senang gitu ya. Nah, supaya anak-anak tuh tahu apa aktivitas yang cocok buat dia, yang dia senangi. Nah, kita sebagai guru tinggal mengobservasi saja, mengamati, oh ternyata dia senangnya tuh nolongin orang lain, oh dia ternyata senangnya tuh beres-beres, oh dia senangnya tuh olahraga, dia senangnya tuh mimpin, nyuruh-nyuruh gitu ya, nyuruh-nyuruh teman-temannya gitu ya, mengendalikan situasi gitu ya. Nah, itu kelihatan. Makanya yang paling bagus itu anak-anak itu dibekali dengan kegiatan yang bervariasi, beraneka ragam. Kemudian berulang-ulang gitu ya. Supaya kita tahu ya, apa kesenangan mereka. Karena kalau kegiatannya hanya itu-itu saja gitu ya, kasihan nanti anak-anak. Dia nggak bisa menemukan kesenangannya apa, bakatnya apa, kekuatannya apa. Nah, tugas kita adalah mengamati ya. Nah, kita bisa gunakan pernyataan-pernyataan yang tadi itu temu bakat untuk mengamati anak-anak. Tapi kalau anak-anak suruh ngisi itu kayaknya belum belum waktunya gitu ya, belum memungkinkan. Ya minimal mungkin usianya 11 atau 12 tahun lah, mungkin SD kelas 5, SD kelas 6 mungkin sudah bisa. Ya, sambil didampingi gitu ya. Kalau mengisi mandiri kelihatannya belum bisa. Jadi kita sebagai guru mungkin hanya bisa mengamati saja. Dia senangnya itu mikir, atau dia senangnya itu bergaul, apa dia senangnya itu memimpin, apa dia senangnya itu kerja. Nah, nanti kita bisa lihat ya. Nah, kemudian tadi dari Pak Awaludin dari Kendari suka menyendiri dan termasuk kurang pede ya. Tapi memegang banyak jabatan nih sebagai guru, sebagai kepala gitu ya, ketua, sekretaris di beberapa ini ya organisasi. Nah, bisa jadi Pak Awaludin ini kerjanya bagus ya, excellent. Ya, kalau suruh mimpin TK, suruh jadi guru TK gitu ya, jadi sekretaris excellent, kerjanya bagus. Dan mungkin untuk Pak Awaludin mudah gitu ya. Tapi masalahnya kan tidak enjoy gitu ya, kurang enjoy. Ya, kurang enjoy. Maka bisa nanti cari apa yang aktivitas yang sekiranya Pak Awaludin ini enjoy. Cuma kalau saya lihat di sini Pak Awaludin ini orang yang bertanggung jawab gitu ya. Kadang-kadang ini bakat nih Pak.
tanggung jawab ini bakat nih, responsibility. Ini salah satu bakat yang bagus nih. Orang kalau punya bakat tanggung jawab, gitu ya, disuruh apa aja, dimintain tolong apa aja, pasti dikerjakan. Walaupun susah, walaupun berat, walaupun nggak enjoy, walaupun kayaknya gimana gitu, tapi karena punya rasa tanggung jawab yang tinggi, ya sudah dikerjakan, diselesaikan, ya dijalankan gitu ya. Walaupun buat dia tuh berat, tapi karena punya rasa tanggung jawab, ya dia jalankan. Nah, bisa jadi orang lain rasa tanggung jawabnya kurang tuh, ya tidak sebesar tanggung jawabnya Pak Auludin. Makanya Pak Auludin dipercaya di banyak organisasi gitu ya. Nah, ini termasuk bakat ya, bakat yang namanya responsibility itu bakat. Nah, justru tanggung jawab itu yang membuat saya merasa terkunci. Nah, kadang-kadang sering seperti itu juga. Orang yang punya bakat tanggung jawab gitu ya, walaupun berat, bikin stres, kayaknya nggak bisa kemana-mana dan ini kayaknya terkunci. Nah, mungkin bisa caranya Pak Auludin cari gitu ya. Saya senangnya tuh apa gitu ya, senangnya apa. Nah, nanti pilih bidang bisnis atau kerjaan sampingan yang memang bisa memfasilitasi passionnya atau kekuatannya Pak Auludin gitu ya. Pak Auludin mungkin senangnya apa nih? Saya lebih tertarik dengan berdagang. Nah, itu. Jadi sambil jadi guru TK bisa mungkin jualan ya, buka kantin gitu ya, atau berdagang online gitu ya. Jadi tidak mengganggu aktivitas utama. Itu banyak orang seperti itu, kerjaannya mungkin nggak bikin stres, tapi dia mencoba untuk mencari sampingan atau sambilan yang bisa bisa mengakomodir kesenangannya, passionnya gitu ya. Saya sehari-hari guru TK, tapi saya juga punya dagangan, jualan gitu ya. Nah, kan bisa membantu perekonomian lembaga juga gitu ya. Apalagi kalau misalnya lembaganya difasilitasi dengan koperasi, cocok tuh mungkin ya. Mungkin bisa diusulkan nanti Pak Auludin bikin koperasi aja atau kantin gitu ya. Seperti itu. Oke, baik Pak Doni. Nah. Karena waktu kita sudah pukul 11:33 waktu Indonesia Barat, maka untuk sesi kedua ini kita akan sudahi terlebih dahulu, Pak Doni. Ya, siap. Selanjutnya Jangan kita lupa akan daftar hadir ya. bergabung kembali. Ya, di setiap akhir sesi ya, maka daftar hadir baru bisa diisi ya Pak Doni ya. Ya, boleh. Jadi tidak di awal karena nanti khawatir teman-teman mengisi sesudah itu tidak ikut Zoom gitu. Oh gitu ya, siap. Ya, jadi harus di akhir. Setiap pematerinya mengucapkan kalimat penutup, maka disitulah presensi akan kita share kepada semua peserta. Baik. Terima kasih untuk Pak Doni yang telah menyampaikan materinya untuk kita semua. Bapak Ibu, Laskar Himpaudi, Laskar PAUD di seluruh Indonesia, di Indonesia bagian timur, juga ada di Jawa ya, di daerah Cilacap. Demikian. 2 sesi telah kita ikuti bersama dari tadi pagi pukul 8 hingga pukul 11:35 saat ini. Kita akan kembali bergabung dengan materi yang tidak kalah menarik dengan Bapak Mas Rijal Umar tepat pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti kita kembali ke link yang sama ya. Ya, link yang kita sama. Kita akan kembali ke link yang sama.